Halo football lovers, kembali lagi di channel Coming From Behind. Pada rubrik News Flash kali ini, kami akan menyajikan rangkuman informasi dan berita-berita sepak bola mancanegara dalam sepekan. Beberapa kompetisi liga-liga top Eropa sudah merampungkan pekan pembukanya. Ada yang memperoleh kemenangan mulus. Ada pula yang tertatih di pertandingan pertamanya. Beberapa di antaranya menghadirkan kejutan. Sebelum kita beranjak ke berita pertama, silakan tonton video ini sampai selesai, lalu like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar football lovers tidak ketinggalan berita-berita sepak bola dari dalam dan luar negeri. Arsenal menang di laga pembuka dengan skor 2-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park, London, kandang Palace, Sabtu dini hari kemarin. Kemenangan ini jadi sangat berarti bagi Arsenal setelah melalui masa pramusim yang menjanjikan. Gabriel Martinelli tercatat menjadi pencetak gol pertama di Liga Inggris musim ini. Sundulannya di menit ke-20 membuat gawang tim tuan rumah bergetar. Selain itu, bek Crystal Palace Marc Guehi turut menorehkan namanya di papan skor. Namun sebagai pencetak gol bunuh diri pertama di Liga Inggris 2022-2023. Selanjutnya Arsenal akan menghadapi ujian dari Leicester City pada pekan kedua Liga Inggris di Stadion Emirates, London, pada Sabtu tanggal 13 Agustus. Liverpool dan Chelsea meraih hasil berbeda pada Sabtu malam waktu Indonesia. Liverpool hanya mampu bermain imbang 2-2 kala melawat ke markas tim promosi Fulham, di Craven Cottage, London. Bahkan, Liverpool sempat dua kali tertinggal lewat gol-gol Aleksandar Mitrovic. The Reds dua kali menyamakan skor masing-masing lewat gol Darwin Núñez dan Mohamed Salah. Dua pemain yang menjadi sorotan di laga ini adalah Mitrovic yang memborong dua gol, salah satunya dari titik penalti. Dan satu pemain lagi adalah Núñez yang menciptakan satu gol dan satu assist. Sementara itu, di pertandingan lain, Chelsea berhasil meraih kemenangan sulit di markas tim kuda hitam Everton. The Blues mengalahkan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang yang mengantarkan Chelsea meraih poin penuh di Goodison Park, diciptakan oleh Jorginho lewat eksekusi penalti di akhir babak pertama. Manchester United dipermalukan oleh Brighton di laga pekan pertama Premier League 2022-2023 di Old Trafford, Minggu malam lalu. Pertandingan ini bak mimpi buruk bagi Erik ten Hag, yang melakoni laga debutnya di kompetisi resmi. Hal ini mengulangi kepahitan yang dialami Louis van Gaal bersama United di musim 2014-2015, yang kalah pada laga perdana United di kandang, dari Swansea City dengan skor serupa. Bermain agresif, Brighton unggul 2 gol di babak pertama lewat brace yang dicetak oleh Pascal Gross di menit 30 dan 39. The Red Devils hanya mampu membalas 1 gol di babak kedua, itu pun melalui gol bunuh diri McAllister di menit 68. Sampai babak kedua usai, skor tidak berubah untuk kemenangan Brighton. Manchester City memulai laga perdana Liga Inggris dengan kemenangan meyakinkan di Stadion Olimpiade London. The Citizens berhasil menang 2-0 tanpa balas melawan tim tuan rumah, West Ham. Striker anyar Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan tim asuhan Pep Guardiola, dengan memborong 2 gol. Gol pertama dicetak di menit ke-36 lewat titik putih, sementara gol pengunci kemenangan dicetak usai Haaland berhasil menundukkan Alphonse Areola di menit ke-65. West Ham yang tampil di hadapan pendukung sendiri tak mampu berbuat banyak, hasil akhir 0-2 bertahan untuk kemenangan tim tamu. Berikut hasil pertandingan lain Liga Inggris pekan perdana musim ini. Beralih ke Liga Jerman, Bayern Munchen mengamuk. Sadio Mane dan kawan-kawan membuka tirai Bundesliga 2022-2023 dengan kemenangan telak 6-1 di kandang Eintracht Frankfurt. Rekrutan anyar Munchen, Sadio Mane, ikut ambil bagian dalam pesta 6 gol Bayern Munchen di markas Eintracht Frankfurt pada pekan pertama Bundesliga musim ini.
Bayern Munchen menang 6-1 di markas Frankfurt berkat gol-gol Joshua Kimmich menit ke-5, Benjamin Pavard di menit 11, Sadio Mane menit 29, 2 gol Jamal Musiala di menit 35 dan 83, dan Serge Gnabry di menit 43. 1 gol balasan dari sang tuan rumah, lahir pada babak kedua via sumbangan Randal Kolo Muani di menit 64. Bayern membuka Liga Jerman dengan kemenangan sempurna, sedangkan kompetitor abadi mereka, Dortmund, juga meraih hasil kemenangan, unggul 1 gol dari lawannya Bayer Leverkusen lewat gol Marco Reus. Alex Telles bergabung dengan Sevilla dalam kesepakatan peminjaman dan mengaku tidak berpikir 2 kali untuk meninggalkan Manchester United demi raksasa La Liga tersebut. Bek kiri asal Brasil itu dibeli oleh Gunnar Solskjaer 2 tahun lalu, tetapi kesulitan menggeser Luke Shaw dari starting 11. Musim lalu Telles memang mendapatkan cukup banyak kesempatan, tampil 26 kali di semua kompetisi. Tetapi kehadiran Tyrell Malacia yang didatangkan bos baru Erik ten Hag, bakal semakin membatasi menit bermainnya. Jorginho Wijnaldum tidak bisa menahan senyumnya ketika ia disambut lebih dari 65.000 fans AS Roma. Gelandang asal Belanda berusia 31 tahun itu bergabung ke Giallorossi dengan status pinjaman dan opsi pembelian 8 juta euro dari Paris Saint-Germain pada pekan lalu. Menjadi tambahan terbaru untuk proyek menarik Jose Mourinho di klub ibu kota Italia itu. Dengan pemain-pemain seperti Paulo Dybala dan Nemanja Matic yang bergabung lebih dulu, AS Roma terlihat cukup kuat untuk berjuang, setidaknya bisa finish di posisi 4 besar di Serie A Italia. Timnas Indonesia U16 akan menghadapi juara grup C Myanmar di semifinal. Hal itu dipastikan usai Myanmar menang tipis 1-0 atas Kamboja dan Malaysia imbang 2-2 dengan Australia. Jika dibandingkan 3 kontestan lainnya yang lolos semifinal, Indonesia adalah kandidat terbaik. Selain mendapat dukungan penuh supporter, Indonesia adalah satu-satunya tim yang mampu menyapu bersih laga kualifikasi grup dengan torehan sempurna 9 poin. Timnas Indonesia U16 menjalani pemulihan jelang semifinal. Di sela-sela masa pemulihan, Bima Sakti berbicara soal persiapannya jelang pertandingan kontra Myanmar. Myanmar sebenarnya tidak bisa diremehkan di Piala AFF U16. Mereka punya sejarah cukup bagus di ajang kelompok umur remaja itu. Myanmar sejauh ini sudah 2 kali meraih gelar juara di Piala AFF U16. Mereka melakukannya pada edisi tahun 2002 dan 2005. Dengan penampilan apik di sepanjang babak penyisihan, Myanmar tentu sangat termotivasi mengulang prestasi di tahun 2002 dan 2005 itu. Namun, Myanmar tentu saja harus mengalahkan Timnas Indonesia U16, dan tentunya, tekanan fans fanatik tuan rumah. Selamat berjuang Garuda Mudaku, Garuda Asiaku, kami mendukungmu dan jadilah juara. Demikianlah informasi-informasi dan berita yang kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan sepak bola Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan salam sepak bola.